is a place where mercy reigns. Shalom saudara-saudara, selamat datang kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat kerancuan orang tentang Injil atau kabar baik. Mereka membatasi Injil hanya pada perasaan baik-baik saja, membatasi Injil hanya pada kebaikan Allah saja, membatasi Injil hanya pada perubahan tingkah laku. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang lebih buruk dari itu. Bukan hanya Injil yang kabur, tetapi Injil yang palsu. Di dalam Galatia pasal yang pertama, Paulus dengan keras menegur jemaat di Galatia karena mereka telah berpaling kepada Injil yang lain, Injil yang palsu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus juga berbicara secara lantang kepada jemaat Korintus karena mereka telah beralih kepada Yesus yang lain, yang sebetulnya bukan Yesus yang benar. Hanya orang-orang tertentu yang mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus seperti yang dimau di dalam Alkitab. Mengatasnamakan Injil, tetapi bukan Injil seperti yang diajarkan di dalam kitab suci. Ada banyak kerancuan, dan yang lebih parah, ada banyak kepalsuan di dalam pemberitaan Injil. Dan kita bertanya, kalau jemaat di Galatia mengalami itu, jemaat di Korintus mengalami itu, apakah gereja modern juga akan mengalami hal itu? Dan sayangnya pertanyaan ini harus kita jawab secara positif. Iya, banyak gereja modern telah memberitakan Injil yang palsu. Apa saja Injil yang palsu yang diberitakan? Misalnya kalau menjadi orang Kristen, maka kita akan menjadi orang yang kaya raya. Menjadi orang Kristen berarti tidak bisa gagal. Menjadi orang Kristen berarti akan sehat terus-menerus. Menjadi orang Kristen berarti akan menghadapi, mengalami, menikmati mujizat Tuhan setiap hari. Seolah-olah menjadi orang Kristen itu merupakan akhir dari semua persoalan umat manusia. Padahal persoalan kita yang terbesar yang diselesaikan oleh Injil itu bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan kegagalan. Persoalan terbesar yang diselesaikan Allah melalui Injil adalah dosa kita. Dosa adalah persoalan yang paling serius bagi umat manusia, dan Allah menyelesaikan itu. Dan saya ingin kita melihat mengapa ada banyak orang yang memberitakan Injil yang palsu. Di sini mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Beberapa orang berpikir bahwa Injil itu harus relevan bagi orang lain. Dan saya setuju, Injil pasti relevan sepanjang zaman dan untuk semua orang. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara mereka. Injil itu sudah pasti relevan karena semua manusia berdosa. Sepanjang abad manusia berdosa. Dan cara Allah menyelamatkan tetap sama dahulu sampai sekarang, yaitu melalui Injil Yesus Kristus. Injil selalu relevan. Tetapi banyak orang berusaha untuk membuat relevansi sendiri, berusaha untuk menambah sesuatu kepada Injil. Injilnya diubah, isinya diubah supaya lebih mudah diterima oleh orang lain. Ini konsep yang keliru. Kita perlu tahu bahwa di dalam abad yang pertama, situasi pada waktu itu tidak lebih baik daripada situasi sekarang. Banyak orang tidak bisa menerima Injil juga. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama bahwa Injil itu bagi orang Yahudi batu sandungan, bagi orang Yunani adalah kebodohan. Di tengah situasi seperti ini, apakah para rasul mengganti inti Injil? Ternyata tidak. Para rasul tidak mengganti inti Injil, karena yang paling penting memang adalah inti dari Injil itu. Di dalam Roma 1 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di dalam Injil sudah ada kekuatan ilahi. Di dalam Injil sudah ada kuasa di sana. Sehingga tugas kita bukan mengubah Injil, bukan mengubah menjadi berita yang lebih menarik. Karena saya yakin tidak ada berita yang lebih menarik daripada berita Injil. Manusia diberitakan jalan keluar untuk persoalan mereka yang terbesar, yaitu dosa. Diselesaikan Allah melalui Injil. Tidak ada kabar yang lebih menarik dari kabar itu. Mengapa kita perlu mengganti kabarnya? Seharusnya yang perlu diganti bukan inti Injil. Yang harus kita ubah mungkin adalah pendekatan kita, cara kita menyampaikan Injil. Setiap zaman selalu berubah, cara pandang manusia berubah, sehingga kita juga harus mulai mempertimbangkan itu.
Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 9 bahwa bagi semua orang dia menjadi segala-galanya. Apakah Paulus mengganti Injil? Tidak. Tetapi Paulus mencoba untuk mengkontekstualisasikan Injil, mencoba untuk memahami pendengarnya, memberitakan Injil yang sama. Tetapi dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi Injil untuk diterima. Dia menghargai budaya orang yang mendengar. Tetapi sekali lagi dia tidak pernah mengganti inti Injil. Inti Injil kalau diganti, maka Injil akan berhenti menjadi kabar baik. Tidak ada yang lebih penting daripada kabar baik dari Allah. Banyak orang berusaha untuk mengganti kekuatannya, tapi ini adalah pendekatan yang sangat keliru. Kita tetap harus berpijak pada Injil yang benar, bukan menawarkan kemakmuran, bukan menawarkan kesuksesan, bukan menawarkan kesehatan, bebas dari segala macam sakit penyakit, hidup di dalam hidup yang begitu mewah dan nyaman. Itu bukan Injil. Injil adalah memberitahu manusia bahwa mereka berdosa dan hanya ada satu solusi bagi persoalan itu, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil adalah kabar yang sudah sangat baik. Kita tidak perlu membuatnya menjadi lebih baik. Di dalam Injil sudah ada berita yang paling baik. Manusia hanya perlu untuk memberitakan dengan cara yang lebih berhikmat, memberitakan dengan lebih bergantung kepada Tuhan. Tapi kita sama sekali tidak perlu mengubah inti Injil. Injil yang palsu merusak gereja, dan kita harus benar-benar berusaha untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan menjual Injil supaya orang lain menerima. Jangan mempermurah Injil supaya orang lain tertarik. Sebaliknya, setialah kepada Injil. Beritakan Injil Yesus Kristus yang benar, dan biarkan Roh Kudus yang mengerjakan berita itu. Biarkan Roh Kudus yang melahirbarukan orang. Biarkan Roh Kudus yang mengubahkan orang sehingga orang bisa percaya kepada pemberitaan Injil. Dan itulah yang dilakukan Roh Kudus sepanjang zaman. Makanya kita lihat sampai sekarang pun Injil terus diberitakan. Tidak ada pintu yang terlalu kuat yang tertutup untuk Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Tapi sayang, banyak gereja memberitakan Injil yang palsu, yang sebenarnya bukan Injil. Berhati-hatilah dan doakanlah gereja-gereja yang ada, supaya mereka setia pada Injil yang benar. Yesus menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit, mengalahkan kematian. Tuhan memberkati kita.